Jadi kalau himbauan dari saya buat kalian semua, kalau memang nggak punya pengalaman kerja, jangan sok-sokan saya punya pengalaman kerja nih. Misal ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rifin Bob di konten Sura. Sorry teman-teman, saya baru pulang kerja. Kebetulan hari ini saya kerja ngecor ya. Ini baru pulang kerja nih, masih kotor. Saya sempetin bikin konten. Nah, untuk konten surat sekarang saya pengen ngasih himbauan ke kalian semua ya. Soal pengalaman kerja. Nah, ini nih biasanya nih. Biasanya kita itu sebelum berangkat ke Jepang, rata-rata ya. Rata-rata apalagi yang baru lulus sekolah dengan nggak adanya pengalaman kerja, tapi dibuat-buat. Nah, itu himbauan banget buat kalian semua ya. Kalau saran dari saya lebih baik kalau memang kalian punya pengalaman kerja, ya tulis aja. Atau ya pokoknya jangan diceritain lah kalau kalian punya pengalaman kerja. Kalau kalian nggak punya pengalaman kerja ya kalau bisa jangan ngarang. Tapi kan saya pernah ngelakuin lah sedikit-sedikit, ya udah nggak apa-apa kalau pernah ngelakuin. Tapi kalau nggak pernah ngelakuin sama sekali, kalau saran dari saya jangan pernah mengatakan atau menulis dengannya. Membohongi orang Jepang gitu dengan supaya orang Jepang kagum, supaya orang Jepang bisa mengambil kita karena kita punya pengalaman kerja. Jangan. Lebih baik kita jujur-jujuran aja. Misalkan kita nggak punya pengalaman kerja, ya yaudah bilang aja nggak punya pengalaman kerja. Toh nanti juga masalah diambil apa enggaknya itu bukan dari pengalaman kerja aja. Jadi si bos itu ngambil kita dari Indonesia itu bermacam-macam. Contohnya kayak saya dulu kan karena saya bisa gambar, ya gambar saya abstrak lah, aneh lah. Terus karena saya senang seni lah gitu ya, saya menceritakan saya senang seni. Sementara saya bahasa Jepangnya ya terbata-bata banget, goblok banget lah. Saya cuman modal gambar sama modal senyum dan kepilih sama bos. Bosnya bilang karena kamu bisa gambar, kamu bisa seni. Kebetulan saya juga suka seni, katanya hobi saya juga gambar, hobi saya juga nulis. Ya udah saya ambil kamu katanya. Karena kamu ya hobinya sama kayak saya. Loh jauh banget ya, melenceng banget dari pekerjaan kan. Jadi kalian jangan khawatir. Jadi nggak perlu kalian bohong-bohongi dengan pengalaman kerja. Kalau ada pengalaman kerja kan bisa jadi nilai plus, bisa jadi kepilih. Kemungkinan besarnya kepilih. Nggak juga, nggak jadi apa namanya poin plus banget juga sih. Tapi ya lebih bagusnya kalau kalian punya pengalaman kerja ya bagus. Cuman nggak terlalu diutamain banget gitu. Kecuali memang Tokutegino ya. Tokutegino juga ya karena udah ada SSW, sertifikat skillnya itu. Jadi otomatis orang Jepang juga ya nggak perlu lagi menceritakan pengalaman kalian itu bekerja apa. Dengan udah ada sertifikat itu aja ya orang Jepang udah yakin kalau kalian udah punya pengalaman gitu di bidang yang kalian ingin masuki. Nah kalau yang magang ini, yang namanya juga magang kan yang nggak ada pengalaman juga nggak jadi masalah. Karena kan magang kan ya belajar sambil bekerja gitu ya. Jadi nggak terlalu diutamain banget yang berpengalaman. Ya ada pengalaman juga bagus gitu, nggak ada pengalaman juga jadi masalah. Jadi kalau himbauan dari saya buat kalian semua, kalau memang nggak punya pengalaman kerja, jangan sok-sokan saya punya pengalaman kerja nih. Misal ya, misal kalian masuk di scaffolding ya, di Tobi. Nah kalian pura-puranya saya tuh pernah ngikut proyek. Pokoknya kalian tuh ngarang-ngarang cerita lah. Saya tuh suka ngebantuin ini naik-naik ke atas lah. Saya juga pernah masang asiba gitu. Nggak perlu, nggak usah. Kalau memang kalian ngelakuin pekerjaan itu nggak lama gitu ya, nggak terlalu lama, cuman ya 1-2 bulan, ya nggak usah ditulis sih kalau menurut saya ya, nggak usah ditulis. Karena nanti resikonya gini, kalau kalian misalkan di bidang itu ya, yang di bidang yang kalian pengen masuki, terus kalian dengan PD-nya, saya punya pengalaman, padahal pengalaman kalian cuman sebentar, cuman 2 bulan lah, 3 bulan lama ya. Nanti begitu datang ke Jepang, kalian kerja, ternyata kerjanya goblok, pasti dong ditanyain, katanya kamu punya pengalaman, gimana? Kok kerjanya nggak bisa kayak gini gitu. Nah kecuali kalian punya pengalamannya panjang, entah 1 tahun, entah 2 tahun, nggak jadi masalah. Saya yakin kalau pengalaman kalian panjang, entah 1 tahun, 2 tahun, di pekerjaan yang kalian pengen ambil di Jepang, saya rasa bakal cepet gitu, nangkepnya dengan pekerjaan, menyesuaikannya cepet. Jadi feeling kalian tuh udah duluan gitu. Walaupun kalian nggak ngerti bahasa yang dia omongin, tapi feeling kalian tuh
pasti ke sini gitu. Karena emang dulunya udah pengalaman ya, pengalaman panjang gitu. Kalau cuman 1 sampai 3 bulan kan ya memang ada pengalaman, cuman nggak sebanyak itu gitu loh ilmu yang diambilnya kan. Nah, jadi himbauan dari saya itu, kalian nggak perlu lagi ngarang-ngarang saya punya pengalaman. Itu sering banget dilakuin sama anak-anak pemagang ya, karena memang berharapnya dengan ada pengalaman ini bisa kepilih sama bosnya. Padahal kenyataannya itu bakalan jadi bumerang buat kalian. Terutama kalau di Indonesia diwawancarain di Mensetsu ya sama bos lah. Kadang bos nggak ikut kerja juga ya. Ada yang bosnya ikut kerja. Jadi kalau bosnya nggak ikut kerja mungkin oke, enak ya kan. Nggak ketahuan nih kalau kalian nggak punya pengalaman tapi ngarang-ngarang punya ya kan. Karena kan bosnya di kantor. Yang kerja sama kalian kan karyawan ya kan. Jadi ya baik-baik aja gitu, berjalan mulus aja. Nah, bayangin kalau bosnya ikut kerja juga sama kalian, ngikut gitu. Habis dong. Katanya kamu punya pengalaman. Wah, dihabisin. Wah, ini bohong nih anak ini. Bilangnya punya pengalaman tapi kok kerjanya kayak gini ya. Nah, apalagi misal kalian udah di Jepang, udah kerja, terus kalian dengan pedenya saya pernah ngerjain ini, saya pernah kerja seperti ini, seperti itu. Saya pernah ini itu. Wah, ya habis. Kalau kalian kerjanya goblok, habis. Kalian banyak bacot katanya. Ente banyak bacot, kerja kagak bisa. Sok-sokan saya pengalaman ini gitu. Rokokan dulu lah biar santai lah. Kita ngobrol-ngobrolnya ya. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang pengen cari pembelajaran soal CFT atau JLPT, sesuai juga ya. Temen saya yang kemarin si Nikmal itu yang kemarin kita podcast bareng. Nah, dia kan bikin konten YouTube ya. Namanya Paido Official. Nanti saya kasih tahu gambarnya. Nah, dia itu membahas soal materi-materi SSW sama materi-materi JLPT. Silakan kalian ikuti saja ya YouTube dia. Kalau bisa komen lah di YouTube dia. Kalian pengen materi apa? Bisa langsung komen di YouTube dia. Terima kasih. Saya lanjutin lagi. Oh ya, jangan lupa disubrek nih YouTube dia ya, disubrek. Disubreker. Sebenarnya ya, yang ini feeling saya gitu. Kalau saya belum pernah bilang karena saya udah tahu gitu bakalan jadi bumerang. Kenapa saya ngasih tahu himbauan kayak gini? Karena banyak banget cerita dari teman saya juga. Katanya, aduh temenku yang bareng gitu ya, satu aparto, dia selalu mamerin pengalaman dia bla bla bla, tapi pas kerja kayak gitu ya kan, gak sesuai sama omongannya. Nah, sebelum teman-teman saya juga pada cerita, saya udah feeling duluan gitu. Udah ya udah ini negatif dulu lah. Ini kalau saya bilang pengalaman pasti jadi bumerang gitu. Walaupun memang tujuannya kan supaya orang Jepangnya itu respect ke kita gitu ya. Dia udah punya pengalaman gitu. Siapa tahu dia respect sama kita, siapa tahu dia percaya sama kita, nggak bakal marah-marah lagi gitu. Tapi feeling saya, orang Jepang nggak bakalan mikir ke situ. Malah itu jadi bahan gitu untuk menyerang kita. Jadi yang saya tahu ini mah, karena mungkin orang kerja di proyek kan rata-rata ya lulusan SMA ya, paling tingginya ya. SMA, enggak SMP. Paling tingginya itu lulusan SMP. Rata-rata lulusan SD mungkin. Bukannya saya menjelekan gitu ya, yang lulusan SD, yang lulusan SMP, enggak. Cuman ya kalian bisa menilai sendiri lah akhlaknya gitu ya, bukan akhlak ya. Maksudnya cara berpola pikirnya gitu, cara menangkap apa ya, susah yang ngejelasinnya ya. Ya pokoknya kalian pasti ngerti lah ya. Nggak perlu dijelasin lagi lah, takutnya yang menyinggung adalah yang kesinggung gitu ya takutnya. Soalnya ini sensitif banget nih kalau soal pendidikan kayak gini. Karena nggak semuanya kan kayak gitu ya kan. Ini hanya sebagian doang lah. Jadi kalau kita berbicara pengalaman di depan orang Jepang, ini yang saya tangkap ya, yang saya tangkap sendiri. Bukannya mereka itu kerespek, tapi mereka itu mengharapkan, oh ente punya pengalaman ya, buktiin dong gitu, start dia langsung gitu. Cuman dia itu ya didiemin aja, dipendam sendiri, cuman dilihat nih, ini bahan nih pegangan banget nih. Kalau kerjanya nggak sesuai sama omongan yang tadi dia bilang, habis sudah, kurang lebih kayak gitu. Jadi bukan kerespek ya, jadi hati-hati nih buat kalian kalau berbicara pengalaman kerja di orang Jepang. Ya lebih baik disimpan aja, rahasia aja. Jadi
kerja aja gitu. Jadi nanti kalau orang Jepang, ih kok kamu bisa ya, nah baru kalian ngejelasin, oh saya punya pengalaman dulu. Jadi jangan bilang dulu ke orang Jepang sebelum kalian melakukan. Jadi lakukan dulu aja, lakukan dulu semuanya sampai mulus, sampai orang Jepang tanya, kok kamu bisa ya ngelakuin itu, padahal belum dikasih tahu. Nah kalian baru bilang, oh saya punya punya pengalaman kerja hampir-hampir mirip. Ya udah saya mikir sendiri aja, mungkin kayaknya sama deh yang kayak dulu pernah saya lakuin gitu di Indonesia. Oh ternyata ya sama bener kayak gitu. Mungkin kalau kita berbicara pengalaman kerja di depan orang Jepang itu dia mikirnya kita sombong, mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi himbauan lah buat kalian ya, apalagi yang masih ada di Indonesia nih, bekal banget buat kalian. Kalau yang udah di Jepang kayaknya udah ya udah nggak perlu dihimbauin lagi lah, mereka udah pada tahu pastinya karakternya orang Jepang kayak gimana, pasti udah pada tahu semua. Jadi buat kalian yang masih ada di Indonesia lah, terutama yang lagi nonton sekarang, dibagiin ke teman-teman yang belum tahu supaya mereka juga punya bekal. Ya udah mungkin itu saja ya yang bisa saya bagikan informasi ke kalian semua. Kalau ada pertanyaan silakan ke kolom komentar seperti biasa. Insya Allah nanti saya jawab ya, kalau pertanyaannya memang bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab ya yang nggak saya jawab. Nggak mungkin dong saya paksain. Ya udah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat kalian semua. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Reang.